Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Biasanya dalam bulan Ramadan 30 hari itu atau 29 itu media kita menjadi meriah, ramai. Sebenarnya tujuannya baik, membangunkan orang supaya mau sahur, supaya nonton gitu. Yang ibunya mungkin masak, yang lain pada nonton, sehingga ketika sahur bareng-bareng gitu, jadi ramai. Tapi ya sudah bertahun-tahun ini media kita ini menjadi terlalu vulgar kalau menurut saya. Itu saya sudah tidak pernah nonton akhir-akhir ini karena tidak enak nontonnya itu karena vulgar banget. Jadi guyonan-guyonannya itu malahan bertentangan dengan akhlak kita, membuli, macam-macam. Kadang-kadang dengan kata-kata kasar. Begitu juga akhir-akhir ini kan banyak konflik dalam arti begini. Sahur on the road maksudnya. Jadi sahur itu di jalanan. Maksudnya bagus gitu, memberi makan sama orang-orang yang di jalan yang mungkin tidak punya uang atau tidak sempat pulang. Tapi akhirnya kan berantem. Ada perang sarung sekarang, Bro. Jadi perang sarung itu kelihatannya kan pakai sarung tidak sakit. Tapi di dalam itu pakai besi, sampai luka-luka. Saya pernah itu di Banyuwangi itu mendengar salah satu keluarga saya itu luka semua karena perang sarung itu. Jadi ternyata di dalam sarung itu mungkin ada pisau atau apa dihantamkan. Nah ini kan tiap hari, tiap malam itu media polisi nangkep ini. Mungkin efek daripada media juga yang itu tadi Ramadan tidak untuk bisa meredam konflik, tetapi malahan menjadi-jadi. Saya kira media ini, menurut jenengan ini media dan Ramadan ini. Seharusnya seperti apa media ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa yang dikatakan Mas Habib itu kan hal yang nyata ya. Ada gitu. Itu gejalanya di lapangan itu fakta sosial. Fakta sosial ada yang itu harus dijawab kan itu kan. Mungkin yang perlu disadarkan itu sesungguhnya adalah persoalan agama itu loh Mas Habib. Sejak dulu agama itu apa gitu kan. Belum paham. Iya, agama itu kan persoalan ruhani. Yang dipertahankan ya, yang diperawat ya, dipelihara oleh agama itu sebetulnya rohani adalah apa yang ada pada diri kita. Apa yang ada diri kita itu yang datang dari Allah. Yang bersifat yang bernama iman, yang bernama ruh itu kan, yang bernama nur itu kan. Itulah yang harus diselamatkan ini Mas Habib itu. Jadi di dalam diri kita ini ada dua kekuatan. Huwaladzi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'minun. Bahwa pada diri Anda itu kami ciptakan di dalam diri Anda itu ada potensi kafir, ada potensi mukmin. Yang mukmin itu sebetulnya itu adalah hamba Allah. Yang itu iman itu, yang ditiupkan ketika kita umur 4 bulan 10 hari di kandungan itu. Itulah yang akan dirawat oleh agama, yang akan diselamatkan oleh agama, karena dia datang dari Allah, maka hendaknya bisa kembali kepada Allah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun itu sebetulnya roh itu Mas Habib. Lalu kemudian di dalam diri kita ini ada watak kasar ini, yang dahir ini. Yang dahir itulah yang datang dari ibu bapak itu. Pertemuan antara ovum dan sperma itu yang lalu menjadi tubuh ini. Inilah yang ingkar, yang kafir, yang disebut insan. Yang insan itu dikatakan dalam Quran itu innal insana li rabbihi lakanut. Insan itu kepada Tuhannya saja ingkar. Innal insana layatgho, selalu melampaui batas. Itu kan, berlebih-lebihan. Innal insana khuliqo halua, selalu berkeluh kesah. Innal insana lafi khusrin, lalu merugi. Ladulmun mubin, doluman jahula kafuro. Ada satu aja di surat Tin itu. Ya kan? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Aku telah jadikan
menciptakan manusia dalam keadaan yang sebaik-baiknya, tapi lalu kemudian segera diteruskan summa rodatna di asfala safilin itu kan yang mengerikan. Yang mengerinya kembali. Jadi sebetulnya itu, ketika insan ini itu tubuh penggalan kalimat terakhir itu tubuh kita ini Mas. Tubuh kita itu punya sifat-sifat seperti itu. Jadi ada keimanan, ada kekafiran sebetulnya. Nah, kita ini sebetulnya disuruh untuk merawat yang ini, yang iman ini. Karena merawat yang iman ini yang namanya agama itu jangan dicampur dengan hawa nafsu. Jangan dicampur dengan sifat-sifat manusia ini. Maunya itu bagaimana agama menjadikan iman itu kuat, bisa mengalahkan kekafiran. Hendaknya kekafiran itu dipimpin oleh keimanannya. Kok lalu kemudian dicampur. Kebalik dan dicampur. Kalau itu nanti dicampur, bisa jadi kekafiran memimpin iman. Itu yang celaka. Ya itu. Akhirnya jadi munculnya di media-media itu. Hidup yang kekafiran itu yang menyenangkan, yang hura-hura, ya kan? Yang lalu kemudian berlebih-lebihan, yang ingkar, itu kan itu tadi kan? Yang serba hawa nafsu. Yang serba hawa nafsu. Yang serba hawa nafsu itu hendaknya pada bulan puasa itu dipuasakan. Ditahan. Yang ditahan itu hawa nafsu itu. Bukan malah diumbar. Bukan malah diumbar di media itu. Kalau kita ngajak lalu kemudian tertawa tertiwi itu kan. Nah, itu kan tertawa tertiwi, membuat lucu-lucuan itu kan. Lalu kemudian kalau di Banyuwangi Mas Habib perang sarung. Bukan hanya di Banyuwangi, seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia itu ya. Di kota-kota besar. Iya, itu. Sekarang udah sampai kota kecil. Itu sudah sampai di kota kecil, pakai sarung. Mau sahur itu anak-anak itu keluar. Mungkin persiapan sahur atau sudah sahur, bawa sarung, berantem. Nah itu kan sebetulnya kan malah hawa nafsu. Bulan puasa hendaknya menahan hawa nafsu, malah lalu kemudian mengumbar hawa nafsu. Nah itu kan bertentangan sekali. Sangat bertentangan. Karena itu agama memang tidak seperti pelajaran yang lain, Mas Habib. Tidak seperti pelajaran yang lain. Agama itu sebetulnya kita melatih bagaimana hati kita itu selalu dekat ya. Tadi kalau Baitullah dekat Baitullah. Kenapa kok Baitullah? Karena di Baitullah itu ada orang mulia, ialah Rasulullah. Itu loh. Makanya namanya saja Masjidil Haram. Tempat sujud yang mulia. Kenapa di situ mulia? Karena ada orang mulia, ialah Rasulullah itu. Itulah pendidikan agama, pendidikan ruhani kita ini. Jangan lalu kemudian agama itu disampaikan dengan mengabaikan nilai-nilai agama itu sendiri, yang tadi malah justru tertawa tertiwi, saling gojlokan, lalu kemudian ingin menang, dengan lalu ngeritik, lalu kemudian membuli orang lain, lalu agar dianggap besar, agar dianggap pinter, agar dianggap unggul, agar orang dianggap berpengaruh, followernya berapa, banyakan follower. Sebetulnya bukan itu. Kehebatan agama itu bukan diukur dari jumlah followernya. Mungkin orang itu tidak punya follower itu. Orang itu mungkin orang asing, orang tidak dikenal. Di dunia tidak dikenal, tapi dia dikenal orang di langit. Zat yang ada di langit kan itu. Maka lebih penting agar kita itu kekal, jadi selamat ya. Kalau disuruh milih tidak apa-apa, tidak dikenal penduduk bumi, asalkan dikenal oleh penduduk langit ya, gitu kan. Oleh langit. Kita itu mencari gitu kan, mencari agar selamat itu dikenal oleh penduduk langit. Ya penduduk langit kita ganti nama kalau kita menyebut nama Allah, nama Tuhan kan itu Mas Habib ya. Untuk memudahkan itu. Bagaimana kita dikenal? Itu agama. Dan agama itu hal-hal yang mulia, hal-hal yang sakral. Maka tidak boleh lalu kemudian diberikan hanya agar dalam batas-batas tertentu lah gitu kan, dalam batas tertentu untuk menarik orang boleh ya. Boleh. Tapi lalu jangan berlebih-lebihan dan itu justru yang diutamakan.
Jangan justru itu yang diutamakan gitu kan. Itu. Iya. Jangan-jangan gara-gara itu terus kemudian ada sahur on the road. Iya, seperti jadi kita ini supaya sungguh-sungguh di jalan Allah, Mas Habib. Wajah itu fisabilihi gitu kan. La'allakum tuflihun. Kamu hendaknya berusaha dengan sungguh-sungguh di jalan Allah. Jalan apa? Jalan menuju Allah. Roh kita itu jalan menuju Allah. Jalan menuju Allah itu tidak lalu harus kaya, gitu kan. Tidak harus selalu orang terkenal, tidak harus orang yang berkuasa, tidak harus orang yang punya pangkat dan pendidikannya. Bukan itu, jalan menuju Allah, jalan pulang menuju Allah itu dengan cara mengingat dan sholat ya. Makanya qad aflaha man tazakka wa dzakaros marobihi fasola. Nah itu sungguh beruntung orang yang bersedia menyucikan dirinya dengan ingat dan sholat kan itu kan. Nah ini memang kadang-kadang salah kedaden ya Mas Habib ya. Agar lalu orang pada tertarik lalu menyelenggarakan dakwah secara itu di media-media itu lewat hura-hura, lalu kemudian ustadznya tertawa-tertawa membuat lucu supaya orang siap untuk sahur, membangunkan sahur bagus. Tapi terus diberikan tontonan yang seperti itu lalu kemudian agama itu lalu jadi tontonan. Nah, agama itu kan bukan tontonan, tapi tuntunan. Kan itu. Agama itu tuntunan, bukan tontonan. Kalau itu tontonan itu membangkitkan namanya hawa nafsu dunia setan, yang itu harus dihindari ketika pada bulan puasa. Karena itulah maka sekali lagi Mas Habib, yang hilang itu memang hakikat sebetulnya. Hakikat kita itu hilang sebetulnya itu. Kehilangan hakikat hidup. Bahkan pendidikan juga kehilangan hakikat. Pendidikan juga kehilangan hakikat Mas Habib. Yang dipentingkan otaknya supaya pintar. Iya, otaknya lumayan Mas Habib. Yang penting ijazahnya. Yang penting bisa meraih sekian SKS, lalu kemudian wisuda, orang tua bangga, lalu S2, lalu S3. Itu sebetulnya juga menyedihkan sekali. Menyedihkan sekali. Yang dikejar hanya itu. Iya, yang dikejar bukan hakikatnya. Pendidikan. Yang penting hanya simbol-simbolnya, bukan hakikatnya. Sehingga ya kita ini kadang-kadang merenungkan. Sarjana pertanian kok enggak bisa bertani. Sarjana berternak kok enggak bisa ternak. Sarjana ekonomi tidak bisa berekonomi, malah bingung cari pekerjaan. Iya, yang lebih celaka lagi sarjana agama, kok tidak beragama gitu kan itu malah aneh itu sarjana agama. Aneh. Maka kehilangan esensi, kekayaan substansi, itu kan kehilangan hakikat itu. Mas Habib itu di akhir-akhir termasuk puasa pun juga kehilangan hakikat puasa, berdakwah kehilangan hakikat dalam berdakwah itu kan. Ustadz itu kan kehilangan hakikat daripada ustadz. Itu agama kehilangan hakikatnya. Jadi kita ini di akhir zaman ini sudah kehilangan hakikat. Kehilangan alamat, tadi saya katakan kehilangan alamat itu di sini. Maka harus dikembalikan lagi kalau menurut saya Mas Habib. Caranya ya bagaimana ya? Caranya kalau agama itu dimulai dari diri sendiri. Tidak mulai dari orang lain. Kita itu seringkali memang perbaiki diri sendiri. Iya, yang paling bagus itu memperbaiki diri sendiri gitu. Ya, jangan ngurusi orang. Kita ini kalau kadang-kadang saya renung-renungkan, kalau agama, dapat pelajaran agama, lalu itu untuk diberikan pada orang lain. Padahal belajar agama itu untuk diri sendiri. Tapi kenapa kalau berekonomi kok untuk dirinya sendiri, bukan untuk orang lain? Kalau berekonomi kita mesti untuk dirinya sendiri. Yang penting dirinya sendiri dapat banyak, itu kan? Dapat yang kualitasnya bagus. Iman-iman diberikan pada orang lain. Tapi kalau agama
diberikan orang lain, terbalik. Bukan untuk dirinya sendiri, kan terbalik gitu jadi. Hidup ini hidup ini jadi kebalik-balik gitu kan. Makanya makanya kalau agama itu kan ibda binafsi, mulailah dari dirimu sendiri gitu. Bahkan tatkala perang itu, maka yang kamu perangi hendaknya musuh yang ada pada dirimu sendiri. Ada aduika nafsuka allati baina jambaika. Hendaknya yang kamu lawan itu, kamu kalahkan itu adalah musuh yang ada pada dirimu sendiri. Jangan dah cari Jangan keluar. Musuh Ukraina macam-macam itu, Rusia macam-macam itu. Kalau semua orang sudah mengalahkan, mampu mengalahkan musuh yang ada pada diri sendiri, selesai. Itulah agama itu sebenarnya. Islam itu kan luar biasanya di situ. Kamu yang menjalankan itu, kamu yang merawat yang mengalahkan hawa nafsu dunia setanmu kamu sendiri. Dan kalau itu sudah semua, Mas Habib, kan ya aman. Kan aman. Terciptanya perdamaian. Kan hidup itu jadi murah. Hidup kita ini kan jadi mahal, Mas Habib. Gara-gara itu. Iya kan, gara-gara hawa nafsu yang dianulis yang dicegah, yang dicegahkan oleh puasa ini. Coba kalau puasa ini sukses, coba orang kita ini itu kan orang lalu menjadi hemat, orang lalu jadi jujur, orang jadi sabar, orang tidak mengganggu orang lain. Iya kan, orang lain. Orang lalu kemudian sebaliknya memperhatikan orang lain. Kita suka berbagi, lalu menjaga keselamatan. Karena itu sebetulnya puasa itu saya sebut sebagai perang besar sebetulnya itu. Perang besar itu kan perang melawan hawa nafsu. Gitu kan. Dibalik berpuasa itu seharusnya. Karena perang besar maka ya jangan tertawa-tertawa. Gitu Mas Habib, gitu loh. Itu saya kira. Nggih, leres, matur nuwun sangat. Mudah-mudahan ini didengar oleh pemilik media dan juga manajemen ya, manajer dari media-media itu. Buat dirubah, udah saatnya sekarang ini udah berpuluh-puluh tahun. Berpuluh-puluh tahun. Sejak ada TVRI itu sampai sekarang. Iya. Dan itu makin marah dan penontonnya makin banyak. Ya memang orientasinya awam. Mereka kan follower Mas. Iya, orang awam. Rating. Yang dikejar itu ratingnya. Jadi ratingnya. Ya, jadi niatnya. Kalau agama itu kan dilihat niatnya. Bukan ratingnya. Niatnya gimana? Kalau niatnya bagus maka munculnya juga bagus, gitu kan? Nah, lihatnya udah rating, maka lalu jadi udah peduli lah, peduli pada penontonnya mau bersikap apa, risiko itu apa. Ya mungkin gara-gara itu terus berantem, balapan itu kan. Saya kira itu mudah-mudahan pemilik media dan manajemen media itu paham tentang ini akibat itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.